Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran ke-1 dan ke-2 ya. Baiklah, Ibu akan awali yang pertama yaitu dengan membacakan sebuah dongeng ya. Judulnya Asal Usul Kota Surabaya. Nah, tapi ini kan banyak ya. Jadi, Ibu hanya akan membacakan ringkas dongengnya saja ya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Jadi, kalian dengarkan dongeng Ibu saja. Tidak usah membaca semua ya. Inti dari dongengnya. Dibuka halaman 166 ya. Asal usul kota Surabaya. Surabaya berasal dari kata yang diambil dari kata ikan hiu yang bernama sura. Ikan hiu sura itu yang berwarna abu ya. Dan buaya. Buaya itu yang berwarna hijau. Itu menjadi lambang kota Surabaya ya. Diambil dari kata nama itu. Ikan hiu sura dan buaya. Dahulu mereka selalu bertengkar atau berkelahi karena mencari mangsa ya. Masalahnya itu terus karena mereka mencari makanan dan mencari mangsa selalu saja bertengkar. Akhirnya mereka melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian. Nah, ikan hiu sura mempunyai wilayah kekuasaan di daerah lautan, sedangkan buaya mempunyai wilayah kekuasaan di daerah daratan. Pada suatu hari si ikan hiu sura itu datang ke wilayah darat. Dia mencari mangsa atau mencari makanan ke sungai. Nah, di dalam pikiran ikan hiu sura, sungai itu kan berair. Jadi dia pikir itu masih merupakan daerah kekuasaannya. Tetapi buaya berpikir bahwa daratan itu terletak, maksudnya sungai itu terletak di daratan. Jadi sungai itu merupakan wilayah kekuasaan dari buaya. Makanya di sana terjadi lagi pertengkaran sengit antara ikan hiu sura dan buaya. Dan sampai tidak ada akhirnya gitu ya, mereka terus saja bertengkar. Akhirnya ikan hiu sura menggigit ekor si buaya. Dan si buaya juga menggigit ekor si sura ya, ikan hiu sura. Dan tidak ada penyelesaian di antara mereka, terus saja bertengkar. Nah, perkelahian ini menjadi awal mula cerita kota Surabaya yang diabadikan oleh masyarakat di sana ya, menjadi lambang kota Surabaya. Nah, itu ya. Karena perkelahian antara ikan hiu sura dan buaya ini sangat berkesan katanya. Nah anak-anak, sekarang kalian coba buka di halaman 170 ya. Ayo kita jawab pertanyaan dari dongeng yang sudah Ibu bacakan. Nah, kira-kira kenapa sura dan buaya selalu bertengkar? Alasannya sudah jelas ya. Tadi di awal Ibu katakan mereka selalu bertengkar karena alasan untuk mencari makanan atau mencari mangsa itu ya. Kemudian bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah, di sana di dalam cerita mereka menyelesaikan perselisihan mereka yaitu dengan membuat suatu perjanjian gitu ya, membuat suatu kesepakatan daerah kekuasaan. Nomor 3, mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Tentu saja karena si ikan hiu sura melanggar perjanjian. Dia mencari mangsa di daerah daratan, yaitu di sungai. Nomor 4, kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota. Nah, ini sudah pasti ya, kita singkat saja kota Surabaya gitu ya. Dan yang terakhir, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama?
Tentunya kalau kita ingin hidup bersama dengan orang lain, kita harus tetap selalu rukun, saling menghormati, saling menghargai, dan kalau melihat cerita di atas, kita harus bisa menepati janji. Itu ya pesannya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengisi jawaban berdasarkan cerita, mari kita lanjutkan ke halaman 172 ya, mengenai matematika pecahan. Kalian tentukan daerah yang berwarna merupakan pecahan berapa dari seluruh bagian. Kemudian ada juga yang diarsir ya. Dan bagian yang keduanya itu tinggal menarik garis saja. Buaya ke satu dari berapa bagian dan itu pecahannya sudah ditentukan ya. Silakan kerjakan seperti contoh. Dilanjut kita ke pembelajaran kedua ya. Ayo dibuka terus buku temanya. Nah ini karena kolom-kolom ini harus dikerjakan di sekolah kan mencari informasi tentang wisata kesukaan temanmu ya. Tetapi kan Tita sekarang lagi belajar di rumah jadi kita lewat saja dulu ya. Nah kita langsung ke halaman 179 ya. Di sana ayo berdiskusi bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Hal ini sudah dipertanyakan beberapa kali ya, sikap kita menghadapi suatu perbedaan. Tentunya harus saling menghargai, saling menghormati, dan tidak memaksakan kehendak gitu ya anak-anak. Dan satu lagi, lengkapilah dialog berikut dengan kata-kata yang disediakan. Nah, itu ada pilihannya di kolom halaman 180-nya ya. Kalian sambungkan dialog tersebut sehingga menjadi kalimat yang baik dan benar ya. Nah, oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.